kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat itu akan menjadi perhatian khusus oleh majelis yang hakim. Saka juga kan kepengen teman-teman Saka tuh yang masih di dalam tuh pengen cepet-cepet keluar. Saya yakin memang keputusan itu akan turun sebelum akhir tahun ini. Menguji bukti, upaya luar biasa terpidana kasus Vina kembali bergulir. Setelah berakhirnya sidang peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina dengan terpidana terakhir Sudirman, kini drama kasus kematian pasangan sejoli Vina dan Eki mulai memasuki babak baru. Berkas sidang permohonan PK terpidana kasus Vina telah diserahkan ke Mahkamah Agung. Dalam mekanismenya, Pengadilan Negeri Cirebon menyerahkan berkas terpidana kasus Vina dalam 2 tahap. Terkait dengan permohonan peninjauan kembali atas perkara nomor 3 ITB 2017 PN Cirebon atas nama terpidana itu Rivaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan Eko Ramdhani alias Koplak bin Kosim, Adi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan Supriyanto alias Kastul bin Sutadi. Permohonan tersebut juga kami terima pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian diberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk memeriksa berkas atau ini saja tadi. Lalu berdasarkan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2004, maka berkas permohonan peninjauan kembali tersebut kami kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selain permohonan PK 6 terpidana, 1 terpidana lain atas nama Sudirman juga telah dikirim Pengadilan Negeri Cirebon ke Mahkamah Agung. Lalu, kapan sidang PK terpidana akan digelar di Mahkamah Agung dan bagaimana mekanismenya? Penantian 8 tahun terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki seolah menemui titik terang. Usai Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menyerahkan berkas permohonan PK terpidana kasus Vina. Mahkamah Agung secara resmi mengumumkan jika berkas perkara terpidana kasus kematian Vina dan Eki telah diterima. Untuk mengetahui tentang berkas dan mekanisme sidang di Mahkamah Agung, kami lalu menemui juru bicara Mahkamah Agung. Kepada kami, Mahkamah Agung merinci ada 3 berkas yang diterimanya. Jadi berkas PK Vina itu diterima di kepanitraan Mahkamah Agung itu, kepanitraan pidana itu tanggal 4 November. Ya. Nah, itu ada 3 berkas. Itu ada yang masing-masing, ada yang 1 berkas 2 terpidana, 1 berkas 5 terdakwa, dan 1 berkas adalah 1 terpidana yang anak-anak. Lalu apa yang menjadi alasan MA soal berkas PK terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terpisah-pisah? Ya, yang kan dari sananya, dari bawah. Pemohonnya itu mungkin ya itu kalau yang berkas register perkara PK nomor 198 itu 2 orang terpidana, kemudian register nomor 199 itu ada 5 terpidana, kemudian register 1688 itu Pitsus karena anak-anak itu ada 1 terpidana. Itu pembagian seperti itu tuh memang dari sana atau Mahkamah? Oh, register kan dari sana. Oh, berarti memang bukan kewenangan Mahkamah. Iya, kita tinggalin aja. Okay. Karena register nomor ini begitu, pengajuan nomor ini gitu kan itu. Usai berkas terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki diterima Mahkamah Agung, MA pun akan segera melakukan penunjukan majelis hakim sebelum persidangan dimulai.
Menariknya, penunjukan majelis hakim akan dilakukan secara digitalisasi. Kita sekarang udah pakai semap majelis ya. Jadi udah pakai semap majelis itu online, mesin. Jadi kalau dulu kan manual ya, ditunjuk pimpinan manual gitu. Robotik, istilahnya robotik itu. Itu untuk menjaga objektivitas dan transparansi. Nggak ada lagi orang bisa milih-milih majelis. Gitu. Tapi kalau misalnya, ada hak tolak ingkar. Misalnya begini, udah ditunjuk majelis A. Nah, bisa aja berubah tatkala ternyata majelis A itu pernah menyidangkan waktu tingkat kasasi. Nah, kalau udah pernah menyidangkan di tingkat kasasi, otomatis dia nggak boleh jadi hakim di PK. Gitu. Sementara itu, meski berkas PK para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah diterima MA, persidangan di Mahkamah Agung sendiri tak serta-merta langsung digelar. Nah, itu tergantung majelisnya, yang menentukan kan majelis. Ya, begitu udah ditunjuk majelis, nanti yang menentukan dari sidang ada majelisnya. Persidangan, ya diberi waktu untuk menyelesaikan masalah itu 90 hari. Kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat itu akan menjadi perhatian khusus. Lalu, bagaimana mekanisme sidang PK terpidana di ranah Mahkamah Agung? Di tingkat MA, kasasi, baik kasasi maupun PK itu sidang berkas. Sidang berkas, jadi kan gini, waktu di PN tingkat pertama itu kalau PK, itu apa yang menjadi alasan PK? Nopum, kekilapan, atau kekeliruan. Nah, kan kalau nopum misalnya, itu kan nanti harus syarat formal yang harus dipenuhi itu ada penunjukan majelis hakim, penetapan oleh ketua penunjukan majelis hakim. Kemudian ada berita acara persidangan, ya. Terus ada kalau nopum harus disumpah ya. Nah, terus ada pendapat hakim. Nah, itu dikirim ke sini. Nah, majelis hakim sini akan menilai nanti, akan menilai nopum apakah sebagai nopum ya apa bukan, itu akan dinilai gitu. Nah, yang tahu kan majelis yang menangani apakah ini nopum atau tidak misalnya. Saksi kunci kami yang bisa mematahkan semua adalah Dede gitu kan. Bersyukurnya pada saat ini PK ternyata Dede hadir gitu. Itu yang membuat hati saya juga, kenapa kamu nggak hadir di 8 tahun yang lalu? Upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus Vina kini telah diterima oleh Mahkamah Agung dan akan segera disidangkan. Bagi terpidana kasus Vina, diterimanya berkas permohonan PK memberi setitik harapan baru untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Di antara berkas PK yang telah diterima, nama terpidana Rivaldi menjadi berkas terpisah sendiri yang diterima Mahkamah Agung. Rivaldi sebelumnya diketahui sebagai sosok terpidana kasus Vina yang menjadi perhatian publik. Pasalnya, terpidana Rivaldi sejak awal mengaku tidak tahu menahu tentang dirinya yang tiba-tiba saja masuk dalam pusaran kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan, pengakuan Rivaldi sejak tahun 2016 silam mengaku tak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan dan dibuktikan dalam persidangan. Namun, pembuktian itu pun seakan sia-sia. Saya flashback lagi, saya ingat lagi, ada rasa sakit di hati saya. Kenapa? Karena setiap kami ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi yang kami bawa ya pada saat itu ya, teman-temannya Rivaldi yang tanggal 27 itu bareng sama Rivaldi itu tidak pernah dianggap atau hanya dianggap bahwa mereka itu hanya teman dan hanya saksi buat majelis maupun jaksa pada saat itu gitu kan. Itu perjuangan kami pada saat itu membuktikan bahwa Rivaldi bukanlah Andika juga dengan akte kelahiran, terus juga ada tanda tangan juga Rivaldi yang harus dibuktikan gitu kan, bahwa di dalam BAP itu Rivaldi tidak pernah tanda tangan. Rivaldi juga tanda tangan di depan majelis itu ya, 3 orang itu tanda tangan di depannya, majelis hanya bilang namanya juga tanda tangan bisa berubah-ubah, dia bilang gitu kan.
Sedangkan Rivaldi sendiri, kalau di BAP itu kan kelihatannya tuh narik garisnya itu mengikuti nama Andikanya. Kenapa? Apakah pada saat itu, karena sekarang sudah power netizen yang itu sangat kuat, ya akhirnya juga saya beranikan diri kan untuk menyatakan bahwa pada saat itu mungkin intervensinya sudah sangat kuat pada saat di ruang persidangan gitu kan. Itu semuanya itu udah menjuru bahwa anak-anak ini adalah tersangka, anak-anak geng motor yang telah membunuh kedua korban tersebut, almarhum Eki dan almarhum Vina. Meski pembuktian dinilai sia-sia, namun kuasa hukum yakin konsistensi terpidana Rivaldi bisa menjadi pertimbangan PK bahwa keputusan Rivaldi menjadi terpidana adalah kekeliruan dalam menentukan terdakwa. Kelahiran kami ajukan kembali, gitu kan. Terus sama bukti tanda tangannya dia itu kan waktu tahun lalu itu kan tidak dianggap oleh majelis ya di tahun 2017 itu. Akhirnya pada saat kemarin itu pada saat PK itu kami dalam memori kami cantumkan, akhirnya majelis melihat dan majelis sendiri loh yang menyarankan sudah ini masukkan saja menjadi bukti untuk Rivaldi, bahwa Rivaldi itu tidak pernah menandatangani dalam BAP. Ya kan kami berarti majelis pun sudah kelihatan nih bahwa ada perbedaan antara BAP dengan tanda tangan aslinya Rivaldi sendiri. Ditambah Rivaldi lebih ke alibi juga ya. Kenapa? Karena posisinya tetap kita konsisten. Dalam artian pada saat PN juga anak ini error in persona gitu kan, bahwa yang dicantumkan di dalam BAP adalah Andika, tapi yang ditangkap itu adalah Rivaldi. Termasuk di dalam banding maupun di dalam kasasi juga kita tetap mempertahankan itu karena alurnya itu tidak sesuai. Kini, setelah 8 tahun berlalu dalam mencari keadilan, upaya terpidana Rivaldi untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku kasus kematian Vina dan Eki hampir berada di garis finish. Upaya permohonan PK yang diajukan dan telah diterima MA diyakini mampu merubah nasib terpidana Rivaldi dari saksi fakta baru. Kita waktu itu pernah berpikir gini, apa ya akan bisa membebaskan dia gitu kan. Pada saat putusan kasasi ya, bersyukurnya itu kami berharap tuh dulu tuh Dede yang akan muncul karena saksi kunci kami yang bisa mematahkan semua adalah Dede gitu kan. Bersyukurnya pada saat ini PK ternyata Dede hadir gitu. Itu yang membuat hati saya juga, kenapa kamu nggak hadir di 8 tahun yang lalu? Mungkin kalau dia hadir juga ke-8 anak ini nggak mungkin sampai di penjara seumur hidup gitu kan. Hak-haknya mereka untuk bermain, untuk bekerja segala macam semuanya udah direnggut semua kan gitu. Setali 3 uang dengan terpidana Rivaldi, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang telah lebih dulu mengajukan permohonan PK kini juga berharap sama. Meski belum diputus oleh Mahkamah Agung, namun Saka tetap berharap upaya PK terpidana dapat dikabulkan. Ya kepengennya sih mendapatkan haknya masing-masing, jadi mereka juga kepengen keluar seperti Saka. Saka udah bebas, udah kumpul sama keluarga. Saka juga kan kepengen teman-teman Saka tuh yang masih di dalam tuh pengen cepet-cepet keluar, jadi kumpul sama keluarga masing-masing lagi. Jadi kalau masalah itu harapannya kalau Saka mah lebih simpel, lebih pengen yang 7 dulu bebas. Harapannya semoga Mahkamah Agung mengabulkan PK-nya anak-anak. Semoga anak-anak dibebaskan karena mereka benar-benar tidak bersalah. Mereka bukan geng motor, mereka kuli bangunan, nggak punya motor. Dan mereka juga salah satu mereka ada yang yatim piatu dari kecil. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prilianti juga menaruh harapan yang sama. Saya yakin banget, seperti keyakinan Pak Jutek Bongso, seharusnya Mahkamah Agung mengabulkan PK ke-8 terpidana, berarti termasuk Saka Tatal ya berarti. Dan saya yakin memang keputusan itu akan turun sebelum akhir tahun ini mudah-mudahan. Saya juga minta dukungan netizen untuk tidak melupakan perkara ini. Mudah-mudahan 7 terpidana yang saat ini masih di dalam bisa pulang sebelum akhir tahun. Upaya hukum luar biasa atau PK sejatinya tinggal menunggu waktu untuk mendapat putusan nasib terpidana. Lantas, mungkinkah nasib terpidana berubah dari permohonan PK?
Ya, itu menarik untuk pembuktian lebih jelas secara material, bukan formil saja, tapi PK ini diajukan sudah. No viral, no justice. Peristiwa naas di Jembatan Talun yang menewaskan Vina dan Eki 8 tahun lalu sebelumnya mulai mencuat kembali usai viral di layar lebar. Dari peristiwa viral itu, kasus kematian Vina mulai kembali diusut oleh Polda Jawa Barat yang pada akhirnya menangkap yang diduga tersangka kasus Vina, yakni Peggy Setiawan. Usai ditetapkan tersangka, Peggy pun melawan dan membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat kasus Vina. Melalui upaya hukum, Peggy akhirnya bebas dan kasus kematian Vina pun makin menjadi-jadi hingga timbul adanya dugaan rekayasa. Menyusul bebasnya Peggy, dugaan rekayasa lalu semakin menguat dengan adanya satu saksi fakta yang buka suara. Ya, Dede Riswanto. Saksi fakta yang merupakan rekan Aep mengaku diarahkan untuk memberi kesaksian palsu di kasus kematian Vina dan Eki. Rumit dan penuh liku. Hingga hari ini, kasus kematian Vina dan Eki masih menjadi tanda tanya besar. Apakah dua sejoli tersebut tewas dibunuh atau murni kecelakaan lalu lintas? Dengan bebasnya Peggy dan pengakuan saksi Dede, 7 terpidana yang hingga kini masih dalam penjara lalu melakukan upaya hukum luar biasa atau PK untuk membuktikan bahwa terpidana bukanlah pelakunya. Tak terkecuali mantan terpidana anak Saka Tatal. 2016 itu kami sangat kesulitan mencari saksi. Tidak seorang pun yang mau dijadikan saksi. Kesulitannya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang kami begitu kesulitannya mencari saksi. Dan kalaupun saksi itu mau bersaksi, pada akhirnya mohon maaf, seperti Kahfi dan Pasren, memberi kesaksian yang justru memberatkan. Dan kami meyakini betul saat itu Pasren dan Kahfi itu tidak dalam kondisi yang bicara dengan benar. Tak hanya saksi Adi dan Ismail, upaya terpidana dalam PK seperti semesta yang mendukung. 2 saksi yang mengaku teman almarhum Vina lalu bersuara dan menjadi saksi fakta dengan bukti ekstraksi percakapan dengan Vina di malam kejadian. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negasinya cuma Vinanya aja sih, Pak. Nah, pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini, Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Usai saksi fakta dan bukti bermunculan untuk memberi kesaksian di sidang PK, pembuktian sidang PK pun berlanjut hingga sidang pemeriksaan setempat digelar oleh Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan pertama dalam sejarah di Indonesia, sebuah upaya PK perkara pidana dilakukan sidang pemeriksaan setempat untuk membuktikan kesaksian, mulai dari lokasi terpidana ditangkap hingga lokasi kejadian di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Lalu apa makna yang tersirat dari alur cerita sidang PK terpidana kasus Vina? Dan apakah upaya PK terpidana akan dikabulkan? Ya, itu menarik untuk pembuktian lebih jelas secara material, bukan formil saja, tapi PK ini diajukan sudah mengikuti apa yang dianggap kebenaran yang material di lapangan di mana terjadi di sungai, mungkin yang diduga jatuh dan sebagainya, itu akan terungkap dalam proses PK ini. Terpidana PK kasus Vina sejatinya telah usai dan berkas persidangan pun kini telah diterima Mahkamah Agung untuk segera disidangkan. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu saja. Yusril sebagai Menkumham, apakah beliau ada komitmen sebagai seorang guru besar di bidang hukum bahwa ke depan penegakan hukum harus lebih baik? Pak Jaksa Agung
Anda penegak hukum loh. Adakah mental Anda, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, ke depan setelah selesai masa jabatan saya penegakan hukum menjadi lebih baik? Atau Anda tidak peduli penegakan hukum lebih baik apa tidak? Yang penting Anda bisa berkuasa untuk sekian tahun lagi. Demikian pendapat saya.